Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik apabila kita semua berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, mulai. Berdoa selesai. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai virtual private server, yang dimana virtual private server ini ada di kompetensi dasar 3.12, yaitu mengenai mengevaluasi virtual private server, dan juga untuk prakteknya 4.12, yaitu mengkonfigurasi virtual private server. Nah, di pertemuan sebelumnya kita bahas itu mengenai share hosting server. Nah, kalau sekarang virtual private server. Jadi seperti dikatakan di pertemuan sebelumnya, bahwa server itu saya bagi menjadi 3, yaitu ada share hosting, ada virtual private, dan juga ada dedicated hosting. Nah, kemarin yang share hosting kurang lebih sudah dibahas. Nah, sekarang kita lanjut ke yang virtual private server. Nah, apa sih itu virtual private server? Jadi virtual private server itu, atau biasa dikenal sebagai VPS, merupakan sebuah server fisik yang dibagi menjadi beberapa server virtual. VPS ini biasanya digunakan secara pribadi dan keseluruhan resource-nya hanya digunakan oleh satu pengguna saja. Lalu kenapa virtual private server dikatakan sebagai virtual server? Nah, alasannya dikarenakan server ini bersifat maya dan virtual. Jadi servernya tidak memiliki fisik. Dalam virtualisasi server menggunakan teknologi virtualisasi hardware server fisik yang nantinya akan dibagi menjadi beberapa resource yang berbeda. Lalu di sini dikatakan secara umum VPS itu dibagi menjadi VM, virtual machine, di mana setiap VM itu berupa virtual yang dapat diinstal pada sistem operasi tersendiri. Setiap virtual machine melayani sistem operasi dan piranti lunak secara mandiri dan dengan konfigurasi yang cepat. VPS ini identik dengan teknologi server side tentang sistem operasi dan piranti lunak yang memungkinkan sebuah mesin dengan kapasitas besar dibagi ke beberapa virtual mesin. Nah, jadi saya sebutkan tadi VPS itu adalah satu buah server fisik yang dibagi menjadi beberapa server virtual. Jadi server fisiknya satu, akan tetapi di dalam server fisik itu ada server lagi, tapi bukan berupa fisik lagi juga, tapi berupa server virtual. Misalnya seperti dalam komputer. Nah, misalkan komputer kan satu, anggap itu adalah server fisik. Nah, tapi di dalamnya itu kan ada folder filenya tersendiri kan, misalkan ada local disk D, ada local disk E, ada local disk C, dan lain-lain. Nah, anggaplah itu sebagai server virtual atau server mayanya. Jadi di dalam sebuah server fisik ada server maya. Nah, seperti itu kurang lebih virtual private server itu. Nah, lalu dengan virtualisasi tersebut, jadi tadi server fisik yang satu server fisik yang dibagi menjadi beberapa server virtual itu dapat memungkinkan kita untuk menginstal operating system dan software tambahan sesuai kebutuhan, yang mana tidak dapat kita lakukan di share hosting.
Nah, jadi berbeda kalau di share hosting kita itu tidak bisa menginstal operating system atau software tambahan sesuai kebutuhan. Kenapa tidak bisa? Karena kita itu berbagi satu server fisik untuk banyak orang. Jadi istilahnya itu layanannya itu bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk banyak orang yang berbagi server dengan kita. Seperti itu. Berbeda nih dengan virtual private server. Meskipun server fisiknya cuma satu, tapi di dalamnya itu ada server virtualnya yang dimana satu server virtual itu diisi oleh satu pengguna, sehingga pengguna bebas mau melakukan apa saja, mau menambah software tambahan lah, mau menginstal sistem operasi lah, dan lain-lain. Seperti itu. Karena di virtual private server ini si pengguna ini tidak menggunakan service secara bersama-sama. Dan apabila diibaratkan, mungkin virtual private server ini seperti sebuah perumahan. Nah, di dalam satu buah perumahan itu kan ada rumah, tuh ada banyak rumah. Nah, satu rumah itu kan berisi satu keluarga. Nah, diibaratkan rumahnya itu adalah server virtualnya, lalu perumahannya itu adalah server fisiknya. Jadi kan setiap rumah itu memiliki fasilitasnya masing-masing tersendiri, seperti toilet lah, halaman, dan lain-lain seperti itu. Berbeda dengan kemarin kan yang share hosting, yang diibaratkan sebagai sebuah apartemen, yang dimana misalkan nih apartemennya menggunakan lift. Nah, liftnya itu kan digunakan bersama seperti itu. Terus misalkan ada kamar mandi umum, pasti kan digunakan juga bersama seperti itu. Berbeda dengan virtual private server yang sifatnya lebih private atau lebih terjaga, jadi lebih sendirilah istilahnya seperti itu. Selanjutnya di sini ada klasifikasi virtual private server yang dimana dibagi menjadi 4. Yang pertama ada HVM atau hardware virtual machine. Pada dasarnya virtualisasi HVM ini berada di tingkat kernel. Nah, apa sih itu kernel? Kernel itu adalah bagian yang menjalankan sistem operasi. Nah, kalau contoh seperti aplikasi Microsoft Word, Excel itu kan berjalan di atas sistem di bawah Jadi tidak bisa berjalan kalau tidak ada sistem operasi. Nah, sistem operasi tidak bisa berjalan apabila tidak ada kernel seperti itu. Nah, di sini bahkan HVM juga membebaskan penggunanya untuk menggunakan hardware secara penuh. Fitur-fitur keunggulan yang disediakan oleh HVM juga membuat website-website besar menyukai VPS kategori ini. Yang kedua ada Hyper-V. Hyper-V atau biasa disebut Microsoft Hyper-V ini adalah jenis virtualisasi VPS yang sangat cocok untuk Windows Operating System. Namun biaya VPS lebih mahal dibandingkan dengan yang lain dan belum termasuk pembayar biaya lisensi Windows OS-nya. Yang ketiga ada KVM atau Kernel Based Virtual Machine. Salah satu keunggulan mencolok VPS ini dibandingkan dengan OpenVZ adalah bisa langsung berinteraksi dengan hardware-nya, sedangkan OpenVZ harus menggunakan sistem operasi untuk dapat terhubung atau berkomunikasi. Oleh sebab itu, apabila memerlukan visualisasi server penuh, maka KVM menjadi pilihan VPS yang paling patut dicoba. Yang keempat ada OpenVZ, adalah jenis VPS yang menggunakan sistem operasi yang bekerja pada share kernel yang digunakan oleh website-website golongan menengah ke bawah, tetapi jarang digunakan oleh website yang sudah sangat terkenal. Bahkan penggunaan resource OpenVZ cenderung lebih rendah dari VPS lainnya. Tidak heran jika penyedia layanan hosting menjualnya lebih mahal. Nah, itu ada klasifikasi virtual private server dibagi jadi 4. Nah, yang selanjutnya ada karakteristik dari
virtual private server. Yang pertama, VPS itu bekerja seperti sebuah server terpisah ya. Tadi kan sudah disebutkan kalau VPS itu adalah satu server fisik yang jadi dibagi menjadi beberapa server virtual, sehingga servernya itu terpisah satu sama lain, tapi tetap saja di satu server fisik seperti itu. Yang kedua, VPS memiliki proses, user, files, dan menyediakan root akses. Jadi akses intinya itu VPS itu menyediakan keleluasaan bagi usernya untuk melakukan akses seperti itu. Karena kan tadi servernya itu terpisah seperti itu. Meskipun dalam satu server fisik, tapi server mayanya tetap terpisah antara milik kita, misalkan milik kita dengan milik orang lain seperti itu. Jadi tidak akan tercampur data kita dengan data orang lain. Lalu orang lain pun tidak akan bisa menggunakan fasilitas milik kita. Begitupun kita dengan kepada orang lain yang menggunakan VPS atau server virtual lainnya seperti itu. Yang ketiga, setiap VPS memiliki IP address, port number, tables, filtering, dan routing rules sendiri. Yang keempat, VPS dapat melakukan konfigurasi file untuk sistem dan aplikasi software. Yang kelima, setiap VPS dapat memiliki sistem libraries atau mengubah menjadi salah satu sistem libraries yang lain. Yang keenam, setiap VPS dapat melakukan delete, add, modify file apa saja termasuk file yang ada di dalam root dan menginstal software aplikasi sendiri atau mengkonfigurasi root application software. Nah, di sini dipertegas lagi bahwa tadi kan saya sudah sebutkan bahwasannya VPS itu adalah server fisik yang dibagi jadi beberapa server virtual yang dimana penggunanya bebas melakukan apa saja di server milik dia, di server virtual atau server maya milik dia sendiri, sehingga bebas kita melakukan delete, add, modify file, bahkan menambah software tambahan atau menginstal sistem operasi seperti itu. Nah, di sini apa sih itu kegunaan dari virtual private server? Nah, kegunaannya kurang lebih sama saja seperti share hosting server. Biasanya yang saya ketahui biasanya digunakan untuk menyimpan resource atau menyimpan data. Lalu untuk untuk menghosting sebuah aplikasi. Lalu biasanya kebanyakannya itu biasanya digunakan untuk menghosting suatu website dalam internet seperti itu. Nah, di sini kita lihat fungsi kegunaan virtual private server. Yang pertama, VPS sebagai application hosting. Nah, di sini berarti VPS itu dapat berfungsi untuk menghosting sebuah aplikasi. Yang di sini memungkinkan untuk membangun custom mission critical software tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu mahal. Melakukan outsource development aplikasi juga sudah menjadi tren untuk menghemat biaya sehingga investasi jauh lebih efisien. Nah, intinya di VPS sebagai application hosting ini, VPS itu bisa digunakan untuk menghosting sebuah aplikasi. Yang kedua, VPS sebagai backup server. Nah, yang namanya backup berarti cadangan. Nah, di sini kebutuhan backup server untuk menjamin layanan selalu berjalan normal menjadi hal yang sangat penting. Backup server ini bisa meliputi situs web, surel, berkas, DNA basis data, dan semua layanan ini berada dalam kondisi fisik dan logikal yang terpisah sehingga meminimalisasi kerusakan atau kehilangan data. Nah, jadi VPS juga berfungsi sebagai backup server. Kenapa sih bisa penting gitu backup server itu? Seperti ini misalnya, apabila kita memiliki situs web, apabila web kita
tidak sengaja misalnya terkena virus lalu terhapus, kalau tidak ada backup gimana cara kita mengembalikannya kan. Nah di VPS ini kita bisa jadikan backup nih, misalkan kita punya website di share hosting, nah data websitenya itu kita backup di VPS seperti itu, sehingga nanti apabila ada kendala seperti kehilangan data atau apa-apa bisa langsung di restore dari VPS tersebut. Yang ketiga ada VPS sebagai development atau test environment. Nah, di sini VPS juga membantu untuk melakukan serangkaian development testing. Jadi melakukan testing secara efisien. Beberapa sistem operasi dan alamat IP publik dengan mudah bisa dilakukan. Koneksi secara remote untuk reboot dan pergantian interface cukup dilakukan dengan cepat. Sama seperti halnya memiliki satu rak yang penuh dengan server testing. Yang selanjutnya VPS juga bisa digunakan sebagai educational outpost, yaitu menjadikan ajang untuk bereksperimen Unix operating system dengan berbagai macam distribusi sekaligus, membuat proses eksperimen lebih beragam dan lebih mudah membandingkannya. Yang selanjutnya VPS juga bisa digunakan sebagai file atau storage server. Jadi bisa digunakan sebagai penyimpanan, di mana file server atau storage server kita bisa menyimpan file tersebut melalui FTP atau HTTP. Jadi nanti itu ada istilahnya FTP atau File Transfer Protocol. Nah, kita bisa dengan mudah memindahkan data dari komputer pribadi kita ke sebuah server seperti itu. Jadi ada beberapa cara untuk, kan di sini VPS-nya anggap kita kan VPS itu kan server. Nah, server bisa dijadikan sebagai storage server atau tempat menyimpan. Nah, cara kita menyimpan file kita ke server tersebut caranya ada banyak. Salah satunya menggunakan FTP, yaitu menggunakan aplikasi, dan lalu yang selanjutnya itu langsung melalui control panel seperti itu. Yang selanjutnya ada VPS sebagai server remote desktop, di mana sebagai server remote desktop VPS ini bisa mendownload dan mengupload file secara remote, menjalankan aplikasi Forex, bot, automata maupun spinner. Di samping itu VPS juga bisa sebagai host server untuk VPN dan tunneling. Yang selanjutnya, nah ini yang biasanya digunakan oleh orang-orang, yaitu menggunakan VPS sebagai web hosting. Nah intinya itu, jadi kita bisa menggunakan VPS ini untuk membangun sebuah web seperti itu. Nah, VPS ini sangat tepat untuk situs web level menengah, di mana aplikasi membutuhkan konfigurasi yang spesifik dan hanya bisa dilakukan oleh super user. Jadi, yang bisa melakukan konfigurasi itu hanya super user atau admin website tersebut seperti itu. Nah, di sini dikatakan penggunaannya cocok untuk memulai bisnis web hosting dengan anggaran yang terbatas namun dengan layanan yang berkualitas. Nah, mungkin di pertemuan kali ini untuk mengenai VPS itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya kalian coba juga belajar mandiri, baca-baca lagi mengenai VPS, karena apabila hanya dijelaskan sekali dua kali seperti ini mungkin kalian belum paham, karena kan kalian tidak langsung merasakan apa sih itu VPS, gambarannya seperti apa, karena yang namanya server itu tidak bisa kita gambarkan, dan di lingkungan sekitar kita itu kita tidak bisa melihatnya bentuk fisiknya seperti apa, karena bentuk komputer server itu jauh berbeda dengan komputer seperti umumnya yang kita bisa lihat seperti itu. Karena
Biasanya sebuah server itu pasti ditempatkan di sebuah tempat yang eh, khusus lah istilahnya, tidak bisa di sembarangan tempat seperti itu. Nah, mungkin untuk pertemuan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan di pertemuan keempat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.